Hai Sidultubers, siapa sih yang tidak mengetahui serial dua anak kembar yang lucu ini? Ya, Upin dan Ipin. Upin dan Ipin merupakan serial kartun berasal dari Malaysia yang juga populer di Indonesia. Serial animasi Upin dan Ipin adalah merupakan satu tontonan favorit masyarakat di Indonesia. Baik anak kecil, remaja, sampai orang dewasa sekalipun bakal anteng di depan TV nontonin serial ini. Namun, tahukah kalian, dalam serial Upin dan Ipin ada beberapa hal yang mungkin belum kamu ketahui. Maka inilah 10 fakta di balik film kartun Upin dan Ipin yang belum kalian ketahui. Penasaran? Yuk tonton terus video ini sampai habis. Alasan kepala Upin dan Ipin selalu botak. Pasti di benak kalian bertanya-tanya ya, kenapa Upin dan Ipin kepalanya botak? Dan kenapa rambut Upin dan Ipin tak pernah tumbuh sampai sekarang? Mungkin menjadi ciri khas film Upin dan Ipin ya. Namun, usut punya usut, karakter Upin dan Ipin sengaja dibuat botak agar menghemat biaya produksi loh. Pada animasi 3D, simulator hair akan membuat proses render menjadi lebih lama. Untuk membuat proses render menjadi cepat, dibutuhkan spesifikasi komputer lebih bagus dan tentunya lebih memakan biaya. Nah, karena itulah dua anak kembar ini sampai sekarang kepalanya tetap botak. Udah kayak tuyul aja ya. Kemana ayah ibu Upin dan Ipin? Hal yang paling menjadi misteri adalah mengenai orang tua Upin dan Ipin. Sejak awal, memang tak ada yang tahu apa penyebab orang tuanya meninggal. Beberapa orang mengatakan, orang tua Upin dan Ipin meninggal akibat sebuah kecelakaan saat mereka hendak berlibur ke rumah opah. Namun, belum ada kejelasannya mengenai kematian keduanya. Mungkin kalian sudah tahu bahwa ayah ibu Upin dan Ipin diceritakan telah meninggal dunia sejak episode awal serial. Ternyata, alasan ditiadakannya ayah ibu Upin dan Ipin adalah karena faktor operasional. Saat itu, rumah produksi serial Upin dan Ipin bernama Les Kopek Production sedang dikejar deadline untuk menayangkan episode pertama. Karena waktunya yang sangat singkat, pihak produksi menghilangkan figur ayah ibu Upin dan Ipin. Nama asli opah. Nenek Upin dan Ipin, atau lebih dikenal dengan sebutan opah ini, sangat misterius. Pasalnya, tak ada yang tahu siapa nama aslinya. Namun, kemudian misteri ini mulai dipecahkan berkat episode ke-8 dengan judul Upin dan Ipin Kesayanganku bagian 2 dan 3. Dalam episode tersebut, diceritakan isi dari kamar rahasia sang nenek. Upin dan Ipin menemukan sebuah buku yang menceritakan kenakalan Kak Ros saat masih kecil yang ditulis oleh kedua orang tuanya. Setelah itu, mereka juga membaca tulisan tentang masa muda opah yang dipanggil dengan sebutan Cik Siti. Ternyata, opah memiliki suami bernama Abang Gani. Dari situlah, nama asli opah adalah Siti. Asal nama kampung Durian Runtuh. Kalian pasti sudah tidak asing kan dengan kampung Durian Runtuh? Mungkin kalau kalian sering melihat film kartun Upin dan Ipin, pasti tidak akan asing lagi ya. Ya, kampung Durian Runtuh merupakan nama desa tempat Upin dan Ipin tinggal. Nama kampung Durian Runtuh diambil karena dulu ada sebuah pohon durian yang hanya sekali berbuah setiap musimnya.
Karena itu, warga selalu berebut untuk mendapatkan durian tersebut. Karena tak tahan dengan perdebatan warga, Tok Dalang memutuskan untuk meruntuhkan pohon durian tersebut. Nah, dari situlah sejarah awal nama kampung durian runtuh. Nama asli Upin dan Ipin. Kalian yang suka melihat film kartun Upin dan Ipin, pasti kalian belum tahu nama lengkap Upin dan Ipin yang selama ini belum diketahui. Fakta tersebut diungkap pada episode berjudul Bijak Sifir yang tayang belum lama ini. Nama lengkap Upin dan Ipin ini terungkap setelah memperlihatkan hasil nilai ujian mereka. Pada adegan tersebut, tertulis nama lengkap Upin adalah Arifin bin Abdul Salam. Meskipun demikian, hanya nama lengkap Upin saja yang ditampilkan. Tapi, karena Upin dan Ipin adalah saudara kembar, banyak yang menduga kalau nama lengkap Ipin tak bakal jauh berbeda dari nama kakaknya, yakni Arifin bin Abdul Salam. Nama asli Tok Dalang. Atok adalah salah satu karakter dalam serial kartun Upin dan Ipin yang cukup menarik perhatian. Selain dirinya sebagai tetangga yang baik, Atok juga dikenal sebagai kakek yang senang membantu keluarga Upin dan Ipin. Bahkan di awal, penonton sempat mengira bahwa Atok adalah suami Opah. Iya kan? Nama Tok Dalang ini cukup aneh, yaitu Senin bin Kamis. Atok cukup tersohor namanya di kampung durian runtuh. Ternyata, Atok merupakan kepala desa di kampung tersebut. Atok ini juga dikenal mempunyai keahlian menjadi dalang wayang kulit dan berkali-kali menjuarai pertandingan wayang kulit. Nama panjang Kak Ros. Kakak yang terkenal suka marah-marah? Ya, Kak Ros. Kak Ros merupakan kakak sulung Upin dan Ipin dan cucu dari Opah. Memiliki perawakan yang cantik, tinggi, berambut hitam, sesekali Kak Ros tampil mengenakan hijab. Meskipun dikenal galak kepada adik-adiknya, sebenarnya dia adalah seorang kakak yang penyayang. Kak Ros selalu mengajari adiknya agar menjadi seorang adik yang baik, berbudi mulia, dan juga hemat. Dalam salah satu episodenya, Kak Ros diceritakan jika ia pintar menggambar dan membuat animasi komik. Nah, ternyata Kak Ros memiliki nama lengkap Jean Roselia Fadullah. Misteri Dr. Raffi. Mungkin kali ini, perusahaan lagi kehabisan ide menciptakan karakter animasi ya. Jika kalian memperhatikan Dr. Raffi yang muncul dalam episode Gosok Jangan Tak Gosok, yang memberi pelajaran mengenai pentingnya gosok gigi ini, ternyata memiliki kemiripan dengan raksasa batu yang hadir pada episode Kembara ke Pulau Harta Karun. Coba perhatikan. Terlihat dari bentuk mukanya, gaya rambutnya, tanda titik di antara dua mata, sampai suara yang dikeluarkan. Sama kan guys? Soundtrack Upin dan Ipin buatan Indonesia. Meskipun Upin dan Ipin adalah serial buatan Malaysia, ternyata soundtrack Upin dan Ipin yang berjudul Sahabat Selamanya merupakan buatan band padi asal Indonesia yang bekerja sama dengan Let's Kopek. Hal ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Malaysia. Lagu ini membuat nama padi naik setelah tak lagi terdengar kabar dari band ini. Upin dan Ipin termasuk Zionis.
Media maya sempat gempar dengan isu yang menyatakan kalau Upin dan Ipin ini merupakan Zionis. Mungkin kalian pernah mendengar isu yang menyatakan film kartun Upin dan Ipin merupakan Zionis, kan? Isu ini menyebar kemana-mana, termasuk ke Indonesia. Terlihat dari tulisan baju yang dikenakan Upin dan Ipin, yaitu U dan I. Untuk U, yakni singkatan USA, dan I untuk Israel. Namun, perusahaan film kartun Upin dan Ipin angkat bicara bahwa isu tersebut adalah hoax. Nah, itulah 10 fakta di balik film kartun Upin dan Ipin. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya.